Yatin sekampung diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan, bupati yang sebut ada orangnya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sholat di masjid. Ibu-ibu jangan satukan dengan bapak-bapak, karena pengajian ibu beda. Ada pertanyaan fikih yang khusus untuk dia. Maka buatkan pengajian sore. Kalau di rumah saya dekat pesantren, habis asar hari Jumat, wirid yasin, tahlil, taktim tahlil, baca doa, pengajian. Jumat yang kedua bersama Ustadz Somad di rumah. Jadi saya tidak selamanya pergi keluar. Jumat kedua bersama Ustadz. Tak ada alasan orang, apa itu Ustadz Somad? Ceramah jauh-jauh ke Sumatera Utara, ke Papua, dekat rumah tak pernah. Kau yang tak datang. Saudara yang dimuliakan Allah, pengajian tak usah lama-lama, 30 menit, paling lama 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Sama macam Ustaz Somad. Tadi di sini saya mulai jam 2:30. Saya tengok handphone, waktu sholat Sumatera Utara asar jam 3.30, 3:30. Sekarang sudah jam 3.40. Berarti saya sudah tausiah 50 menit. 10 menit lagi azan asar berkumandang. Kita baca doa, kita sholat di masjid masing-masing. Ketika bapak ibu sholat, saya pun pulang. Loh, Ustaz kok tak sholat? Aku musafir guys. Sudah jamak takdim tadi. Mana bisa sholat Jumat jamak takdim dengan asar? Menurut mazhab Hambali tak boleh. Kata mazhab Hambali, sholat Jumat itu ibadah tersendiri, tak bisa dijamak dengan asar. Tapi kalau mazhab Syafi'i bisa, dengan syarat kilometernya lebih dari 88,8, dibulatkan dari 89. Payah juga ngingatnya 90. Ingat Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Asal lewat dari Pekanbaru ke Medan 600 kilometer. Bagi yang tak percaya, ukurlah sendiri. Maka boleh saya kosor hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Selama 4 hari ini saya boleh mengkosor sholat. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Maghrib tidak 1,5. Maghrib tetap 3. Nanti akhirnya saya akan ke Tanjung Tiram Batubara. Habis itu Senin malam di Kisaran. Habis itu pulang ke Pekanbaru Riau. Memang jatah saya di Sumatera Utara ini hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam, tak boleh lebih. Kalau lebih 3 malam nanti disangka orang udah buka cabang di Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa Ustaz tolong untuk kami? Saya bukan orang kaya yang bisa dengan tanda tangan bangun pesantren. Saya bukan pejabat yang dengan kekuasaan, tapi dengan ceramah tabligh akbar, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diamalkan bapak, ibunya mengamalkan, anaknya mengamalkan. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustadz Somad disediakan pentas. Di atas pentasnya dihias-hias bunga, ada balai-balai, pakai karpet merah. Apakah yang di bawah duduk di atas rumput dengan yang di atas karpet, yang di atas ini lebih mulia daripada yang di bawah? Belum tentu. Apalah agaknya rasa Ustadz Somad itu di atas nih ya, gamang tinggi macam di atas pondok durian biasanya.
Kalau tak percaya, kalian nanti habis acara nih kan sunyi, naiklah ke atas. Naik ke atas, oh gini rupanya. Oh, apalagi rasanya Pak Ustadz? Basah, karpet nih kena hujan. Jadi kita ketika sedang di bawah menengok orang di atas, apalah agaknya rasanya orang kaya itu ya. Padahal orang kaya itu mobilnya besar, rumahnya besar, duitnya banyak, bisnisnya, tapi utangnya lebih. Pejabat tak usah lagi disebut, ada orangnya di sini. Kita jaga juga perasaannya. Tapi kita selama bernapas masih lancar, ibu napas masih lancar, bapak kencing masih lancar. Ustadz bertanya yang serius, memang serius lah kutanya ini. Berapa banyak orang kencing tak lancar kena batu, menggumpal batu gara-gara kencing tegak. Kencing berdiri, menggumpal batu, mengkristal. Karena air kencing itu ada sodanya, ada kapurnya. Apalagi kalau makan jengkol, maka menggumpal setahun, 2 tahun, menggumpal jadi batu. Disumbatnya saluran itu, dibawa ke dokter kelamin. Kata dokter kelamin, ini perlu kita tembak. Apa kata dia? Perlu ditembak pakai laser. Rupanya salah tembak. Sejak itu tak meletus lagi. Masih lancar, napas masih, napas ini cuma 2 bu, sekali tarik, sekali hembus, terkencing gitu. Betul itu nih, daripada ditahan biru muka awak kan. Bertamu ke rumah orang, bukan dari ditawarkannya, Bapak kalau ada apa-apa nih toilet, enggak, cerita juga, awak udah biru muka menahan kencing kan, bagus dilepaskan, selesai. Ternyata sejiwa saya dengan anak ini, sesuai cerita Ustadz itu katanya. Itu menjadi kenangan dia seumur hidup, sampai tua nanti dia. Sampai beruban, sampai tanggal giginya umur 70 tahun, ditanya sama cucunya di rumah, Tuh, apalah kenangan Natuk selama hidup? Ada dulu di kampung kami Ustadz Somad datang, kencing aku di muka dia. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pancing. Sudah lama Ustaz Somad ini ceramah, baru di sinilah ada muda terkencing. Saya ini kan satu hari ceramah itu kadang sampai 3-4 kali satu hari. Lupa tadi mana-mana, tapi insya Allah di Binjai Bakung diingat saya. Kalau ditanya orang, Ustaz pernah ke kampung kami, yang di mana itu? Yang ada anak kecil. Oh iya, ingat. Mudah-mudahan menjadi anak soleh insya Allah. Semua anak-anak ibu yang ibu bawa ini, anak-anak bapak yang bapak bawa ini, insya Allah diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan dari zina, menjadi anak soleh berbakti kepada orang tua. Yang mendoakan ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang berkumpul semua. Belum lagi malaikat-malaikat yang hadir. Itu makanya kalau ada majelis ilmu, pengajian, majelis zikir, bawa anak. Belum pernah dalam sejarah saya marah karena anak-anak menangis, marah karena anak-anak ribut, belum pernah. Marah karena anak-anak kencing, belum pernah. Kenapa? Karena kita sedang menciptakan sejarah. Maka apalah perasaan Ustadz menengok anak-anak. Kalau saya sedang di mobil, nampak saya ibu-ibu melambaikan anak, membawa anak-anaknya suruhnya. Yang ingat saya seakan-akan saya sedang melihat almarhumah ibu saya membawa diri saya 30-40 tahun lalu di masa kecil. Maka Pak, bawalah anak ke masjid, Pak. Saya udah bawa anak ke masjid Pak Ustadz, tapi imam marah mengamuk. Ganti imam tuh Pak. Jangan bawa anak ke masjid. Aku nengok anakku ini naik darah tinggi kuda. Pak, Bapak udah tua, istighfar Pak. Kalau anak-anak ini ke masjid, insya Allah 30 tahun akan datang masjid akan tetap ramai sholat berjamaah. Amin.
Tapi kalau di masjid sudah tak ada lagi anak-anak, yang ada di masjid tinggal suara batuk orang tua. Alhamdulillah. Hati-hati, waspadalah. Saya yakin dan percaya Binjai Bakung 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, akan tetap ada tablik akbar di sini insya Allah. Kok yakin kali Pak Ustaz? Panitianya udah mana dia? Pulang dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah Nabi. Berapa yang sudah disampaikan Ustaz di majelis ini? 1. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, jangan sakiti tetangga. Yang 3, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Kalau tak sanggup bercakap falyasmut, diam. Yang 4, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Sunnah yang terakhir kita bahas di majelis ini adalah yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang berjamaah. Apakah kita hari ini sudah berjamaah? Insya Allah kita ini menuju jamaah. Maka jamaah yang ramai-ramai ini manfaatkan untuk apa? Manfaatkan untuk bekerja sama. Suara yang ramai ini dipakai untuk memilih orang yang baik supaya dia duduk menjadi wakil rakyat di DPRD kabupaten, di provinsi, di pusat, supaya dia menolong Sumatera Utara, menolong Deli Serdang, menolong pesantren, menolong agama, menolong dakwah. Karena suara 5 menit itu sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Betul? Kalau ada yang ngasih duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi saya udah disumpahnya Pak Ustadz, kau ambil duitnya, kau sumpah, wallahi, tallahi, billahi, ambil duitnya, puasa 3 hari. Dia main tipu-tipu, balas pula dengan tipu-tipu. Setuju? Oh, main setuju-setuju aja nih. Tapi saya yakin dan percaya orang Binjai Bakung tak bisa disogok. Kenapa? Karena duitnya banyak, kebunnya luas, kebun kelapa, kebun pisang, kebun sawit, entah punya siapa. Pokok durian, masya Allah, belum berbuah lagi. Kalau ada orang di Binjai Bakung dikasih 50.000, tak laku. Betul? Kalau ada yang ngasih 500.000, 500.000 tak main, kecil. Kalau ada yang ngasih 5 juta, aku istiqomah. Berapapun dikasih orang, ambil aja, jangan takut. Tapi aku takut Pak Ustadz, nanti kalau aku kasih makan anak biniku haram. Serahkan ke pesantren, serahkan ke masjid. Tapi serahkan aja, jangan pula. Yang di masjid pun jangan buat nanya, ini duit haram apa duit halal. Yang pula serahkan, Pak Imam, ku serahkan duit haramnya Pak Imam, hati-hati Pak Imam, hati-hati. Serahkan aja untuk masjid, karena itu gunanya untuk masolih ammah, kepentingan umum. Itulah 5 isi ceramah Ustadz Somad petang ini di Binjai Bakung. Bisa diingat? Aku aja tak ingat. Bisa diingat karena ceramah saya ini bisa diulang lagi, karena direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa bulan Februari kita akan berangkat umroh bersama dengan travel Ustadz Sauki Ulungan LC. Kita akan pergi ke Makkah, ke Madinah, tawaf sa'i dan umroh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Saya sudah berdiri selama 60 menit. Kira-kira kalau saya tambah 60 menit lagi masih sanggup? Masih kuat Bapak berdiri? Aku tak kuat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Apa pula kalian bilang amin? Anak udah 3. Rezeki diberikan Allah melimpah ruah. Diberikan Allah Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, kasih kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti segala amal kami dihisab di akhirat. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, ayah emak kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Wali zu'ama'ina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berinfak bersedekah. Allah madafa'ana al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina, selamatkan kampung kami dari malapetaka, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Semua yang sudah berkontribusi untuk acara kita petang ini, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, berikan kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang. Jangan ada sampah berserakan. Bawa sampah, letakkan di tong sampah. Tunjuk